Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Saidia Lubis, NIM 2208100014. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem. Baik, yang pertama yaitu adalah pengantar simulasi. Nah, apa sih simulasi itu? Nah, simulasi itu merupakan suatu metode untuk meniru atau imitasi perilaku atau kinerja suatu sistem nyata dengan menggunakan model matematis komputasional. Simulasi membantu dalam menganalisis, memahami, dan mengoptimalkan sistem nyata tanpa harus melakukan eksperimen langsung di lapangan yang sering kali berisiko ataupun sulit dilakukan. Nah, menurut Banks et al. 2010, simulasi adalah proses merancang model dari sistem nyata dan melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk memahami perilaku sistem atau mengevaluasi strategi yang berbeda. Nah, dari situ kita dapat melihat manfaat dari simulasi sistem. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu memahami perilaku sistem yang kompleks, mengevaluasi kebijakan tanpa mengganggu operasi nyata, menghemat biaya dan waktu dibandingkan eksperimen langsung. Nah, langkah-langkah simulasi atau langkah-langkah pemodelan simulasi, yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Nah, jadi di perumusan masalah ini kita dapat menentukan tujuan. Apa sih tujuan kita melakukan simulasi tersebut gitu. Nah, yang kedua yaitu batasan. Nah, yang ketiga itu kinerja yang akan dicapai. Baik, untuk langkah yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data itu mengumpulkan data yang relevan untuk model. Nah, yang ketiga pengembangan modelnya, membuat model matematis atau logika yang mencerminkan sistem nyata. Jadi mensimulasikan sistem nyata ke dalam atau ke sebuah aplikasi. Baik, yang keempat validasi model. Nah, di dalam validasi model ini kita memastikan bahwa model sesuai dengan perilaku sistem nyata. Nah, yang kelima, eksperimen simulasi. Jadi kita bereksperimen itu menjalankan simulasinya dengan berbagai skenario. Untuk yang keenam yaitu analisis hasil. Jadi setelah kita melakukan 5 langkah yang di atas, kita akan mendapatkan namanya hasil. Nah, dari hasilnya kita mengevaluasi output untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Nah, di implementasi ini kita untuk menerapkan temuan hasil simulasi pada sistem yang nyata. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu perumusan masalah dan kejadian diskrit. Nah, jadi perumusan masalah yaitu adalah tahap awal simulasi untuk mendefinisikan sistem, variabel input, output, tujuan simulasi, dan batasan yang ada. Nah, hal ini termasuk identifikasi faktor yang mempengaruhi performa sistem. Nah, untuk kejadian diskrit itu simulasi kejadian diskrit memodelkan perubahan status sistem yang terjadi hanya pada titik waktu tertentu saat terjadi suatu kejadian. Nah, contohnya yaitu pelanggaran tiba di sistem antrian dan mesin selesai memperbaiki produk dan kendaraan tiba di persimpangan lalu lintas. Nah, untuk karakter simulasi kejadian diskrit yaitu perubahan status. Nah, jadi di karakteristiknya itu untuk perubahannya terjadi hanya pada saat kejadian. Jadi kejadian itu hanya terjadi pada saat proses itu
itu sedang berlangsung. Nah itu dia, maka akan terjadi perubahan status. Nah untuk yang kedua itu future event list atau FEL, menyimpan daftar kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah untuk yang ketiga yaitu dasar simulasi kejadian diskrit. Simulasi kejadian diskrit memanfaatkan daftar kejadian atau event list untuk mengatur urutan perubahan sistem. Baik, untuk komponen utamanya itu status variables atau menyimpan status sistem, misalnya jumlah pelanggan dalam antrian. Jadi event listnya itu menyimpan waktu kejadian yang akan datang, dan clocknya itu menjaga waktu simulasi yang sedang berjalan. Sedangkan statistik akumulatornya mengumpulkan data statistik atau waktu tunggu rata-rata, tingkat utilisasi, dan lain-lain. Nah, untuk proses simulasi kejadian diskrit, yang pertama yaitu inisialisasi waktu simulasi atau clock sama dengan 0. Yang kedua proses event, berikutnya dalam event list. Nah yang ketiga yaitu update state variable sesuai kejadian. Yang keempat, tambahkan event baru ke event list jika diperlukan. Nah yang kelima, ulangi langkah 2 hingga 4 hingga kondisi akhirnya itu tercapai. Baik ya, untuk yang keempat yaitu activity file diagram atau ACD. Nah, pembangkit bilangan random, pemilihan input distribusi. Jadi activity cycle diagram merupakan diagram yang menggambarkan siklus aktivitas sistem secara grafis. Biasanya digunakan untuk memodelkan aliran entitas yang melewati status-status dalam sistem. Nah, jadi ACD terdiri dari aktivitas, kejadian, dan delay atau penundaan. Nah, ACD ini sangat membantu untuk memvisualisasikan hubungan antara bagian sistem. Nah, contohnya itu pembangkit untuk ACD ini yaitu pembangkit bilangan random. Nah, dalam simulasi bilangan random digunakan untuk mensimulasikan ketidakpastian. Algoritma yang umum, misalnya linear congruent generator. Nah, itu adalah Mersenne-Tussauds bilangan random harus diuji kuantitasnya agar valid, seperti melalui uji statistik atau uji uniformitas dan independensi. Nah, pemilihan input distribusi. Jadi kita harus memilih gitu ya, data yang sering kali berasal dari data historis untuk mensimulasikan variabel input acak, misalnya waktu kedatangan. Jadi kita perlu memilih distribusi probabilitas yang sesuai, misalnya distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan, distribusi normal untuk waktu pemrosesan, distribusi uniform untuk proses yang stabil. Pemilihan distribusi dilakukan dengan mengumpulkan data historis menggunakan metode fitting distribusi atau misalnya change score test dan Kolmogorov-Smirnov test. Jadi memilih distribusi yang paling sesuai. Oke, baik. Yang kelima yaitu simulasi empiris. Apa sih simulasi empiris tuh? Nah,
simulasi empiris menggunakan data historis secara langsung tanpa memaksa bentuk distribusi tertentu. Metode ini cocok untuk data yang sangat kompleks atau distribusi yang tidak diketahui. Nah, teknik ini melibatkan menggunakan data aktual dari sistem nyata, resampling atau bootstrapping untuk menghasilkan variasi data simulasi. Lebih realistis dalam menggambarkan variasi sistem, tetapi membutuhkan data yang cukup banyak. Nah, untuk yang keenam yaitu ARENA. Nah, ARENA ini adalah perangkat lunak simulasi kejadian diskrit berbasis grafis yang populer digunakan untuk pemodelan sistem. Jadi keunggulan ARENA ini yaitu antarmuka drag and drop yang intuitif. Jadi library standar untuk model pabrik, rumah sakit, call center, dan lain-lain. Nah, jadi visualisasi animasi yang memudahkan pemahaman alur simulasi. Nah, untuk yang ketujuh yaitu verifikasi dan model simulasi. Jadi, verifikasi itu adalah proses untuk memastikan bahwa model sistem dibangun dengan benar sesuai dengan logika yang dirancang. Artinya, model berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemodel. Nah, jadi harus kita memvalidasi. Jadi proses untuk memastikan bahwa model simulasi mencerminkan perilaku sistem nyata dengan cukup akurat. Jadi metode validasi ini yaitu untuk membandingkan output model dengan data yang aktual. Diskusi dengan ahli domain atau expert judgment, pengujian sensitivitas model terhadap perubahan input. Nah, untuk yang ke-8 yaitu analisis keluaran model simulasi. Jadi, analisis hasil simulasi bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Jadi, tahapan analisis ini yaitu estimasi statistik yang menghitung mean, variance, confidence interval untuk output, misalnya waktu tunggu rata-rata. Nah, untuk analisis sensitivitas menguji bagaimana output berubah terhadap perubahan parameter input. Nah, untuk eksperimen skenario-nya itu adalah membandingkan beberapa kebijakan untuk memilih alternatif yang terbaik. Nah, untuk yang ke-9 yaitu pengembangan dan pemilihan skenario. Jadi, setelah model tervalidasi, simulasi digunakan untuk menguji berbagai skenario alternatif seperti penambahan mesin produk, perubahan kebijakan layanan, modifikasi jadwal kerja. Jadi kayak hasil simulasi dibandingkan untuk memilih skenario terbaik yang paling menguntungkan dalam konteks tujuan sistem. Jadi misalnya meminimalkan biaya atau memaksimalkan throughput. Oke, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari materi simulasi sistem. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.